Inilah wajah-wajah bocil polos yang hampir semuanya pada main HP. Salam rental. Ya, inilah adik-adik kita ya yang suka main HP Android ya. Jadi mereka seneng banget, mereka tertawa lepas, mereka merasa gembira, mereka merasa apa ya, pokoknya seneng banget gitu ya. Jadi nah, kita lihat jari-jarinya lincah banget, memainkan menembak dan lain sebagainya di HP-nya, kemudian ketawa-ketawa, teriak-teriak, dan mungkin mengeluarkan kata-kata yang begitu-begitu ya. Ya itulah adik-adik kita ya, dunianya seperti itu ya. Jadi mereka ya main game HP Android ya, mau diapain biar aja, yang penting mereka bayar ya. Nah ini teman-teman kita di balik tembok, jadi ada dua ruangan ini ya aku ya. Jadi di ruangan khusus untuk adik-adik yang memainkan game HP Android ya, ada ruangannya sendiri. Nah ini di tempat khusus rental PS-nya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang wifi-an di rental PS kemudian menghabiskan tempat, ya solusinya kalian buatin tempat sendiri untuk yang wifi-an, wifi sendiri, yang untuk PS-an, nah kayak tempatku ini ya PS sendiri, jadi nggak campur baur gitu ya. Jadi untuk anak-anak sendiri, kalau anak-anak itu yang wifi-an ya mungkin sekitar kita aja ya, sekitar lingkungan kita aja yang main wifi itu. Sedangkan yang main PS ini kebanyakan yang lumayan agak gede, kayaknya SMP, SMA, para pekerja, sales, pegawai pabrik dan macam-macam, mereka main PS ya, main bola. Nah, di sini. Ini tempatnya di sini nih mereka ya. Jadi ini tempat kumpul mereka buat senang-senang. Jadi kadang itu rumahnya kan nggak sama, tapi mereka ketemunya di rental gitu ya. Emang rumahnya banyak yang jauh-jauh, makanya mereka kebanyakan pakai motor atau pakai sepeda ya untuk datang ke rental gitu ya. Nah ini di rentalan. Jadi di rentalan ini kita memang fasilitasi dengan wifi, jadi yang mau nyambung wifi ya monggo silahkan gitu ya. Terus untuk ini sepeda ini memang kebanyakan pelanggan kita tuh datang dari tempat yang lumayan agak jauh teman-teman ya, jadi berbagai wilayah gitu loh. Jadi memang kita nggak fokus ke sekitar tempat kita aja. Kalau sekitar tempat kita mungkin anak-anak kecil atau bocil-bocil itu ya main HP kebanyakan ya, sekali-sekali, atau kadang-kadang mereka main PS juga ya. Jadi tren mereka kalau lagi main PS ya PS terus, sepak bola terus, main HP ya HP terus, kayak gitu ya. Tapi kalau aku nggak masalah, kalau main HP ya silahkan main HP, nggak masalah, yang penting mereka bayar dan kita dapat uang ya. Sedangkan yang PS-an seperti ini ya tetap kita layani ya. Nah ini teman-teman kita yang dari berbagai wilayah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian usaha PS, memang aku rasa yang pengalaman yang cukup lama ya pasti tahu gitu ya, kalau pasar kita atau target kita memang bukan anak sekitar tempat kita aja ya, tapi dari mana aja itu kalau bisa datang ke tempat kita. Harapan kita sebagai pengusaha rental PS seperti itu ya. Jadi ini motor-motor yang memang kebanyakan datangnya agak jauh, ini para pelanggan rental PS ya. Jadi temennya yang di sana ketemu kumpul jadi satu di tempat rental begitu ya. Dan di sini kebanyakan memang para gibol atau gila bola yang main PS gitu ya. Jadi kalau ala polemik nanti kalau ada wifi bocil-bocil malah main HP terus, rentalnya nggak ada yang main. Kalau di sekitar situ aja target atau pasar kita yang main PS ya sepi, emang banyakan yang main wifi kalau kita fasilitasi wifi ya. Tapi kalau misalnya kalian beranggapan bahwa wifi juga menghasilkan uang, ya silakan diteruskan usaha wifi-nya ya. Iya, PS-nya nggak jalan, ya mari kita kelola PS-nya gimana supaya pelanggan kita itu bisa datang nggak cuma dari sekitar situ saja ya. Bagaimana agak menjangkau agak jauh, gimana caranya, mungkin itu yang perlu kita sikapi ya, atau perlu kita pikirkan bahwa target pasar kita bukan sekitar situ aja, tapi dari berbagai tempat ya bisa datang ke tempat kita gitu ya. Nah inilah senyum ceria bocil-bocil yang ya seneng gitu main HP, ya udah kita fasilitasi aja ya, toh mereka bayar gitu ya. Nah ini hampir setiap hari teman-teman, kalau dihitung per orang misalnya 3.000 kali 10 orang gitu ya, udah berapa ya, 3.000 kali 10 30.000 ya, 30.000 kali 30 hari 900.000 kan lumayan juga. Jadi dari wifi ini bisa menghasilkan uang 900.000 untuk wifi-an aja. Kalau buat bayar wifi ya kalau misalnya 20 MB ya 310.000 ya. Jadi kita masih untung sekitar 600.000 teman-teman untuk wifi saja itu ya.
Ya, ini adik-adik kita yang lucu-lucu, wajahnya polos. Ini mereka kadang nggak cuman main wifi aja ya, sekali-sekali mereka main PS juga, kadang ya main sepak bola, kadang ya main GTA, tergantung momennya aja. Kalau lagi suka main game ya game. Memang lebih murah teman-teman ya, jadi kalau di tempatku itu ya 2000 wifi bisa mereka pakai seharian tuh, nggak seharian juga. Si bocil itu main pasti pulang makan, dipanggil ibunya, seperti itu ya. Jadi nggak sehari full gitu, nggak, cuman kita kasih murah aja buat teman-teman atau adik-adik sekitar rumah saya ya. Jadi ya buat sedekah juga, nggak usah mahal-mahal gitu ya. Dan ini untuk teman-teman yang lagi main PS ya, memang di tempat saya rentalnya kita khususkan kalau bisa itu ya sepak bola penuh ya. Soalnya biar kerja kita itu lebih enak, nggak terlalu ribet kalau untuk sepak bola. Jadi sekali lagi bab kita kali ini adalah HP versus Android ya. Jadi yang punya PS takut kalau rentalnya sepi kalau ada wifi-nya, nanti pada main wifi, atau yang satu main PS terus wifi gratis pada ikut di situ ya. Bagaimana kita mengelola tempat kita gitu loh ya. Jangan sekedar diposting gratis tapi nggak ada solusi, tapi kita harus cari solusinya, harus cari solusinya gimana gitu loh. Kalau ada anak main PS ngumpul ikut wifi gratisan, ya jangan seperti itu. Kita kan punya hak sebagai pemilik untuk mengatur usaha kita ya. Jadi ya gimana caranya wifi itu mereka bayar. Kalau daripada gratis kalian tarif 2000 sehari penuh ya nggak apa-apa, 2000 tuh mereka nggak bakal seharian juga di situ ya. Bocil-bocil paling ya 1-2 jam, habis itu kalau lama-lama kan dicari ibunya gitu ya. Itu cara bisnisnya ya. Jadi kalian kasih 2000 nggak masalah. Yang penting mereka hampir tiap hari ke situ, bisa tahu waktunya kapan ngaji, kapan belajar, seperti itu mereka ya. Jadi itu salah satu strategi supaya tempat kita selalu ramai, nggak cuma rental PS saja tapi wifi-an juga gitu ya. Ya teman-teman, itulah fakta yang ada di lapangan ya, bahwa bocil itu banyak yang main game HP Android ya. Itu nggak bisa disangkal ya, memang seperti itulah. Dan mungkin memang sudah zamannya ya, apalagi kemarin sistem pembelajarannya daring, jadi orang tuanya pada beliin HP semuanya untuk belajar. Tapi toh masa mereka belajar terus, daring terus, kan mereka juga akhirnya main game yang ada di HP Androidnya masing-masing ya. Ya mau gimana lagi gitu ya. Sementara ada tempat mungkin yang sewa HP juga ada ya, sewa HP. Mau gimana lagi gitu ya. Jadi di tempat pondok pesantrennya mungkin nggak boleh pegang HP, lalu di sekitar pondok itu ada yang nyewain HP, atau ada memang khusus tempat sewa HP. Jadi adik-adik kecil kita yang nggak punya HP bisa sewa di wifi yang sekaligus menyewakan HP-nya ya. Apakah bermasalah? Ya nggak masalah juga. Yang penting orangnya kreatif, menciptakan income buat dirinya sendiri, ngerentalin HP, nggak masalah juga gitu ya. Masalahnya kalau di tempatnya itu ada rental PlayStation, mungkin seperti itu. Jadi kalau ada tempat PS kemudian ada wifi, takutnya sepi gitu ya. Itu ada yang berpikiran seperti itu, nanti malah wifi-an malah nggak main PS. Ada yang berpikiran seperti itu ya, nggak masalah juga ya. Tapi kalau mau dibedah lebih lanjut lagi, kenapa kok akhirnya main wifi kok nggak main PS? Ya mungkin karena pelanggannya itu hanya sekitar situ saja ya. Jadi ada bocil-bocil itu kebanyakan pelanggan PS-nya sekitar situ aja, akhirnya mereka lari ke HP, ya sudah nggak main PS gitu ya. Tapi kalau pelanggan rental kita emang datang dari berbagai wilayah ya, dari sana sini banyak banget. Jadi ya mungkin yang main HP ya sekitar lingkungan kita aja, tapi yang main PS tetap banyak ya dari luar gitu. Jadi nggak usah khawatir, rental tetap jalan gitu ya. Nah jadi yang main wifi, sekali lagi kalau rental kalian ada fasilitas wifi, kemungkinan ya adik-adik atau anak-anak di sekitar kita ya biarin aja deh. Orang tuanya toh nggak melarang-larang banget, daripada mereka keluyuran kemana nggak tahu arah, kemana kan bahaya juga ya. Mending mereka ada di tempat kita, biarin aja, toh nanti masanya kalau udah gede mereka juga nggak seperti itu terus. Tentunya ada hal-hal yang harus lebih penting daripada main HP, nanti ngerti sendiri biasanya ya. Jadi itu ya
orang tua pun nggak khawatir kalau dicari-cari kemana, paling ada di rumah, di tempat kita gitu ya. Itu salah satu keuntungan, apalagi kalau orang tuanya para pekerja gitu ya. Jadi mereka seneng kalau ada tempat wifi, anaknya dititipin di situ, dan mereka juga bayar ke kita. Jadi ya kita manfaatin aja teknologi yang ada sekarang ya. Itu kalau menurutku itu bisa beda dengan teman-teman ya, yang mana konsep rentalnya emang nggak mau pakai wifi karena takut nanti malah nggak main PS, malah main wifi. Ada kekhawatiran atau ketakutan seperti itu ya. Terus ada juga malah main wifi malah nggak main PS, ya itu sekali lagi ya. Jadi kalau pelanggan kita ya sekitar situ, mungkin ya banyak yang nggak main PS malah main wifi gitu ya. Tapi kalau rentalannya yang main itu pelanggannya datang dari berbagai wilayah ya, terutama yang agak gede-gede, yang kibol, yang gila pula, datang dari sana, banyak banget yang datang. Itu nggak usah khawatir ya, rental pasti jalan terus. Karena apa? Rental itu kan kayak tempat wisata, tempat refreshing dari kejenuhan, tempat kumpul teman-teman, bisa jagong, bisa ngobrol sana sini sambil ngopi gitu ya. Jadi mereka kumpul untuk seneng-seneng gitu loh di rental PS ya. Jadi sensasinya beda ya, sensasi HP dan PS beda, karena kebanyakan di PS yang bertahan lama itu mereka-mereka yang bermain sepak bola. Tentu ini menyesuaikan wilayah juga ya. Ada wilayah yang memang bocilnya rame main PS, ada yang wilayah boge atau bocah gede ya yang banyak main PS dan kebanyakan sepak bola. Jadi kita nggak bisa memikirkan satu pihak saja, oh kecil rame, oh besar rame, nggak bisa seperti itu juga ya. Tapi menyesuaikan wilayah teman-teman ya. Jadi wilayah ada yang bocilnya rame, ada yang bogenya rame, seperti itu ya. Ya, fenomena HP ini memang ada di mana-mana ya, di tempat warung, ya di mana segala tempat banyak free wifi ya, maupun yang berbayar. Jadi fenomena semua orang itu megang HP, main HP itu udah seperti itu, udah zamannya seperti itu ya, mau gimana lagi gitu ya. Yang penting untuk PS ini gimana bisa jalan gitu ya. Jadi terutama buat penggila bola, toh sekarang sudah akhir musim, ada yang juara, Milan juara, Liverpool juara. Habis ini kita tunggu siapa yang juara champion, Liverpool atau Real Madrid ya. Jadi ini ada gegap gempita sepak bola seperti itu ya. Jadi buat para penggila bola yang suka bola, pastinya mereka kemungkinan besar mereka akan terus memainkan PlayStation ya, entah itu PS3, PS4 atau PS5 ya. Yang pasti mereka akan selalu memainkan sepak bola seperti itu. Itu pemikiran bisnisku ya, pemikiran bertahan di dunia PlayStation itu seperti itu. Selama geliat sepak bola di Eropa ataupun di dunia masih bergulir, masih rame, maka rental PS itu insya Allah masih akan terus berjalan dan terus rame ya, terutama gibol atau gila bola ya. Terus bagaimana dengan anak-anak kecil itu, apakah mereka akan menghilang lama-lama dan nggak main bola? Enggak juga teman-teman ya. Sebenarnya mereka ada kalanya main Android juga, ada kalanya mereka juga main sepak bola. Jadi biarkan mereka yang sekedar main HP ya udah biarin aja. Toh pasti ada juga mereka yang main sepak bola. Memang tarifnya lebih mahal dan lebih banyak ya untuk sepak bola. Tapi kemungkinan mereka nanti kalau sudah agak besar, yang suka-suka bola itu pasti dia akan main bola gitu ya. Nah, apalagi kalau udah sekolah, SD, SMP, ketemu teman-temannya gitu ya, ayo main bola PS-an yuk, ada yang ngajak gitu, terus kita nggak bisa. Mungkin ada rasa, oh iya, aku kok nggak bisa ya main bola. Nah, mulai belajar, aku rasa seperti itu ya. Kalau yang di rumah main wifi ya udah biarin aja. Tapi kalau ketemu teman-teman, kayaknya aku lebih kelihatan maco, kelihatan gimana gitu ya. Kalau nggak bisa main PS itu malu, misalnya seperti itu. Ya sudah, maka kalian bisa belajar main bola gitu ya. Dan itu nggak bisa dipaksa loh teman-teman ya. Jadi mereka yang suka main bola itu memang dari apa ya? Dari memang pertama mengenal gamenya, lalu suka gitu loh ya. Ada yang nggak suka, gak banyak juga ya yang nggak suka. Alias mereka ya cuma memainkan game-game selain sepak bola. Ya nggak masalah juga. Yang penting kita terutama ketakutan terhadap gimana nasib rental untuk masa depan kalau kebanyakan anak itu main HP itu ya. Insya Allah jangan khawatir ya, toh PS nya sekarang 3, 4, 5 semuanya ada game bolanya ya.
Mudah-mudahan dengan banyak tempat rental, nah ini kalau tempat rental makin banyak, yang punya PS makin banyak, yang belajar makin banyak, maka nanti antar teman itu saling ketemu gitu ya, yang suka-suka main bola itu, maka PS itu akan terus berjalan. Nah, kaitannya ini dengan HP teman-teman ya. Jadi kalau menurutku itu nggak usah khawatir, yang main wifi ya sudah biarin main wifi ya. Yang penting kalian buat para pengusaha rental PS di rumah, kalau misalnya memfasilitasi wifi juga nggak masalah. Kalau wifi itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Tapi kalau kalian mengharapkan PS saja ya udah nggak masalah, kalian jalan aja dengan PS kalian gitu ya. Mudah-mudahan PS-nya juga rame gitu ya. Tapi kalau pikiranku ya kita ambil semuanya. Jadi sekarang ada apa yang kira-kira bisa jadi duit gitu ya. Oh wifi, oh wifi yang anak HP-an itu bisa kita jadikan apa ya, pendapatan buat kita. Itu kalau menurutku loh ya. Cara mencari uangku begitu ya. Oh mereka bisa mendatangkan uang, ya sudah, aku pakai wifi, mereka toh bayar ya, beli minum, beli mie apa kayak, jadinya ada banyak income gitu. Terus di PS juga jalan gitu ya. Ya sekali lagi bisa dipisahkan tempatnya ya. Jadi yang PS itu biar untuk PS saja, yang wifi itu bisa dipikirin, jadi dibuatin tempat sendiri untuk tempat anak-anak yang wifi-an gitu ya. Jadi solusinya seperti itu kira-kira ya. Kalau kalian setuju ya silahkan dilakukan. Jadi PS ada tempat wifi-nya, jadi kan itu menghasilkan uang juga. Aku tuh gemes gitu. Gemesnya apa teman-teman? Ngelihat komen-komen teman-teman itu, meskipun sudah dikasih pencerahan, dikasih pola pikir kita, tapi tetap nggak bisa masuk, tapi tetap berkekeh kalau wifi itu nanti mematikan PS-nya gitu loh. Pikirannya masih seperti itu juga. Beda dengan saya, justru dengan wifi itu menambah income buat kita gitu ya. Yang PS kita pikirin gimana supaya PS ini tetap jalan, artinya pelanggan itu bisa datang dari berbagai tempat, jadi nggak cuman itu aja gitu loh. Jadi memang harus berkembang, jangan stagnan. Kalau kalian merental stagnan cuma itu aja ya mati. Tapi bagaimana pelanggan itu berlebih gitu loh, tumpah ruah. Artinya setiap hari itu nggak selalu itu aja yang datang, tapi bagaimana bisa ganti ini terus ya. Itu kita pikirkan ya untuk usaha kita ya, untuk perkembangan seperti itu. Kalau bisa seperti itu ya, kalau nggak bisa ya mau diapain lagi, maka kalian akan komen wifi mematikan PS. Seperti itu terus nanti jadinya, selamanya begitulah, kapan majunya gitu ya. Kalau pola pikir kita terus seperti itu, nggak bisa maju-maju kita. Kalau ada wifi, PS akan mati, nggak ada yang main deh. Ya nggak maju-maju nanti, tetap seperti itu. Kalian nggak bisa mengembangkan usaha, kalian akan mati dengan pikiran yang terdoktrin seperti itu ya. Itu sih nasihat dari aku, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi aku berjuang memberikan pengalaman yang aku alami gitu loh Rek ya. Bagaimana mendapatkan income itu nggak cuma dari PS saja, tapi dari wifi kalau misalnya menghasilkan uang ya bisa juga. Tapi kalau kalian nggak setuju ya silahkan nggak setuju, andalkan itu PS-mu ya. Kamu rental aja dengan tuh PS ya. Kalau rame berarti memang PS-mu itu banyak pelanggannya, itu bisa rame ya. Kalau mati lah itu gimana, kamu nggak dapat income, sepi, sambatan, posting ya. Sebaiknya kamu buka wifi juga, itu menghasilkan uang juga ya kan. Nah itu dipikir ya. Itu aku rasa sedikit yang bisa aku sampaikan untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh setuju, boleh enggak. Yang nggak setuju ya nggak setuju, silahkan monggo. Yang setuju silahkan sesuai apa yang pernah aku alami atau pengalaman yang pernah kita jalani selama ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton Salah Channel. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.